masa tua tak menjadi hambatan untuk berkarya. Seorang perempuan 74 tahun dapat membuktikannya. Tak lekang oleh usia, ia mampu menunjukkan totalitas pengabdian dalam memajukan dunia pendidikan dan membekali warga dengan berbagai keterampilan. Inspirasi Indonesia kali ini kami akan mengangkat tentang tokoh pendidikan asal Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di mana di usia senjanya ia tetap memberikan dirinya untuk pendidikan demi membangun sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Awalnya di tahun 2000, ia tergelitik dengan permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Ketika itu di lingkungannya banyak pengungsi dari daerah yang mengalami konflik horizontal, memilih tinggal di situ untuk sementara. Anak-anak pengungsi butuh bimbingan, pendampingan, dan sarana pendidikan. Namun dari lokasi itu ke sarana pendidikan cukup jauh dan butuh biaya. Sementara fasilitas transportasi umum keluar kompleks itu juga sangat terbatas. Sebenarnya dalam keadaan usia seperti ini bisa saja melelahkan. Tetapi ketika semangat melihat anak-anak itu mengalami satu pertumbuhan, perkembangan fisik, kecerdasan, sehingga semangat itu tetap berjalan. Karena awal pertama kami membuka lembaga ini adalah kepedulian. Kepedulian karena perumahan ini tidak ada sekolah. Dan awal pertama itu belum seperti ini masyarakatnya. Ya, masih banyak pengungsi yang datang. Sehingga kami menampung anak-anak ada sekitar 50-an. Dan pada umumnya kami tidak minta bayaran. Karena rata-rata anak-anak itu dalam kondisi ekonomi lemah. Jadi kami tampung anak-anak juga yang pada waktu itu terjadi masalah-masalah di daerah. Itu angkatan pertama itu tahun 2004. Kondisi yang ada tak memungkinkan baginya untuk menyelenggarakan pendidikan formal karena butuh biaya yang banyak. Ia pun memulai dengan upaya membentuk kelompok belajar anak-anak di bawah 6 tahun. Setidaknya menjadi wahana untuk membekali mental spiritual anak-anak pengungsi dan yang lainnya, serta membentuk tumbuh kembang anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Melatar belakangi pengalaman kami sebagai tenaga pendidik, bukan dimulai dari anak usia dini, tapi saya mengajar melalui SLTA sampai dosen perguruan tinggi. Mengapa pengelola lembaga PAUD itu harus memberi diri, bukan hanya berkorban tenaga, bukan hanya berkorban semangat, kita harus juga berkorban dengan dana apa adanya. Anak-anak yang masuk di sini adalah anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah, ya. Seiring dengan berpacunya sang waktu, kelompok bermain dan belajar yang dikenal dengan PAUD atau pendidikan anak usia dini
terus dikembangkan oleh Ibu Popi dengan tidak mengabaikan aturan main dalam program pendidikan pada anak usia dini. Nah, dengan adanya pengamat kami juga belum cepat tertarik karena tidak mudah menjadi seorang guru anak PAUD yang memiliki anak-anak yang berbagai karakteristik. Tetapi panggilan situasi di kondisi sini, tidak ada sekolah dasar dan lain-lain. Kemudian 2 tahun kemudian kami mempelajari apa sebenarnya PAUD itu. Nah, dengan mempelajari segala legalitas dari PAUD tentu punya syarat-syarat. Menyangkut masalah perizinan, menyangkut masalah ruangan, menyangkut tenaga pendidik, menyangkut sarana dan prasarana. Jadi itu sangat membutuhkan pengorbanan, keikhlasan yang tulus, harus memberi diri dengan melihat sikon yang ada. Dan akhirnya berkorban untuk mengadakan ini. Semangat menjadi pelaku dalam menyiapkan generasi penerus bangsa tetap menggelora dalam diri perempuan lanjut usia ini. Please come in. Good morning, Nelson. How are you? Good morning, Chelsea. How are you? Siapa suka aku di rumah? This is a car. Apa? This is a car. Siapa suka naik motor? Fasilitas belajar yang jauh dari representatif tak menyurutkan semangatnya menampung sekitar 20-an anak di kompleks perumahan ini untuk menjadi peserta program pendidikan anak usia dini. Sekolah pendidikan anak usia dini yang didirikan Dr. Anda Popi Sumanti ini awalnya adalah rumah tinggal dengan ukuran sekitar 8 x 6 meter persegi. Ini tidak representatif jika dilihat dari jumlah siswa antara 25 hingga 30 per hari yang belajar di Sekolah PAUD Esther. Meski tak sebanding dengan fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara lainnya, namun Ibu Popi menjamin kualitas program belajar tak diragukan untuk mendorong tumbuh kembang anak. Belajar dari kecil, harus tahu berbagi teman, bagi apa itu yang kita makan. Bersama dengan 2 tenaga pendidik lainnya, Ibu Popi berupaya mewujudkan hasil maksimal dalam membentuk mental, spiritual, dan karakter anak. Tak heran, setiap tahun PAUD Esther ini tak pernah sepi, sehingga di waktu membanjirnya peserta, Ibu Popi harus memberikan perhatian ekstra sepanjang jam operasional berlangsung. Saya orang tua murid, saya mengapresiasi bagaimana TK Esther walaupun di tengah-tengah pedesaan, tapi sudah cukup mewakili bagaimana kemajuan dari murid-murid dari TK Esther sendiri, di mana setiap lulusan di TK Esther mereka mempunyai kemajuan baik secara edukasi maupun secara moral. Salah satunya anak saya juga salah satu lulusan dari TK Esther, di mana dia memasuki kelas 1 SD, dia sudah mampu untuk membaca bagaimana moral kepada teman-teman maupun orang tua dan teman-teman di sekitarnya. Itu memang merupakan salah satu edukasi yang sangat baik yang diterapkan oleh TK Esther.
Bekal dalam menjalankan PAUD ini diperoleh Ibu Popi Sumanti melalui pengalaman ketika ia menjalankan tugas sebagai dosen luar biasa di perguruan tinggi negeri di Provinsi Sulawesi Utara. Perjalanan karir sebagai pengajar pun telah mengasah nuraninya untuk mencintai dunia pendidikan, sekaligus menempa karakternya untuk berpihak pada mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan anak. Kondisi ini juga membuat ia mampu mengikhlaskan sebagian kepentingan pribadi untuk membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan sehingga bisa terdaftar di PAUD ini. Thank you, Lord. Dokter, be a teacher, bless our soul. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bukan hal yang mudah membimbing, mengarahkan, dan mengajar anak usia dini. Ibarat kertas putih, apa yang dituliskan, maka itu yang akan dibaca. Maka anak-anak usia dini pun demikian. Sebagai teman sekerja, rekan, memang Mempop itu sudah, biarpun sekarang sudah umur, tapi masih ada semangat untuk memberi diri di dalam pendidikan, terutama pada pendidikan anak-anak usia dini. Kalau kita melihat Mempop, memang dia disiplin, tapi ternyata dengan disiplinnya itu anak-anak berhasil dan guru-guru juga berhasil untuk dia tangani di bagian pendidikan TK PAUD ini. Mereka akan melakukan sesuatu yang baik jika diajarkan oleh orang lain yang lebih tua. Sebaliknya, jika diajarkan salah, maka dengan mudah mereka mengikutinya. Boleh gunting apa ini? Oleh karenanya membentuk anak usia dini sangat tergantung dari kemauan dan kemampuan orang dewasa dengan disertai keikhlasan dan kesabaran yang tinggi. Untuk para bunda-bunda guru PAUD, bahkan kepada anak-anak ini, bahkan kepada masyarakat, bagaimana peran karakter, sehingga karakter ini punya peranan penting. Bukan hanya kita mau menanamkan karakter moral mental yang baik, tapi masyarakat juga, ya, para guru-guru juga. Jangan hanya sekedar ingin menjadi guru PAUD, tetapi tidak memberi diri sepenuhnya. Di dalam proses pembelajaran, dulu belum dimasukkan poin pendidikan karakter bangsa. Sekarang pendidikan karakter bangsa sudah dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan karakter bangsa ini untuk anak-anak, bukan kita sudah mengajarkan seperti apa, tetapi guru-guru lah yang mentransfer. Kenapa pendidikan karakter? Jadi kita bukan hanya memberikan pendidikan ramontal, bukan hanya kognitif,
Bukan pentingnya orang tua pada umumnya tapi suka tapi anak 2 tahun sudah baca. Nah itu masih terkesan seperti itu para orang tua. Mereka hanya menginginkan anak kognitifnya cepat baca, juara. Tetapi pada akhirnya anak dalam perkembangan tidak memiliki karakter yang bisa menopang bagaimana orang tua juga akan berhasil, dan itu akan menjadi dasar selanjutnya ketika anak ini dalam lanjutan pendidikan, ketika anak ini akan dibutuhkan oleh negara, akhirnya mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang positif. Sekarang sudah sampai usia 15 tahun dan praise the Lord, sekarang anak-anaknya sudah ada yang kuliah. Dan ada yang bunda, anak-anak dari bunda yang di sini sudah semester 3, semester 4, sudah ada yang kuliah. Jadi kami tetap lanjut, apapun yang terjadi, sekolah ini masih banyak guru-gurunya yang akan melanjutkan ini. Dia akan berjalan terus, kami yakin, karena ruangannya tetap ada. Haus akan pengabdian menjadi karakter Ibu Popi Sumanti. Tak hanya program pendidikan anak usia dini yang ia geluti. Instruktur pendidikan lainnya juga ia jalani, seperti guru pribadi untuk bahasa Inggris, sehingga ia harus membagi waktu untuk menjalankan kursus di rumah ataupun berkunjung ke rumah peserta yang berada di lingkungannya. Guru kami di sini cukup banyak. Kenapa banyak? Supaya sekolah ini bisa bertahan. Jadi mempunyai juga keahlian di bidang masing-masing. Ada yang bisa mengelola perpustakaan, ada yang bisa mengelola keterampilan, ya ada kecantikan apa, guru-guru itu juga bisa. Dan ada guru special for English fun juga. Jadi anak-anak diberikan juga latihan untuk calon menjadi apa cita-cita mereka menjadi chef cilik. Kami masukkan itu sebagai muatan lokal. Jadi tenaga pendidikan di sini cukup. Talenta demi talenta mengalir dalam dirinya dan berkembang secara alamiah. Dengan semangat mengisi hidup yang tersisa, Ibu Popi masih membagi waktu untuk memberikan kursus kecantikan dan merangkai bunga yang ia geluti sejak masih muda. Sehingga ia pun memiliki sanggar pendidikan kecantikan dan keterampilan, yakni LPK Handayani. Pemberian diri kami untuk berpartisipasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, agar supaya pendidikan di Republik ini tidak jauh berbeda dengan kemajuan pendidikan di luar negeri. Cerita wanita lanjut usia dari Kabupaten Minahasa yang memberikan dirinya untuk dunia pendidikan kiranya menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
karena pendidikan sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin canggih saat ini, agar sebuah negara tidak tergilas zaman yang sejatinya saat ini sementara berpacu dengan waktu.